Action. Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini gue kedatangan temen juga seorang cyclist yang udah banyak populer warawiri di Jakarta. Nah, Christine Milan. Hai. Aslinya namanya Christine Wijaya ya? Yap. Terus karena senang AC Milan jadi pakai Christine Milan? Enggak juga, enggak. Karena nama anak gue Milan. Boleh dong kenalin diri dulu sedikit? Oke. Nama gue Christine Wijaya, tapi biasanya orang-orang manggilnya Extin. Tapi ya kalau di IG Extin Milan. Jangan lupa follow ya. Ya, di sini nih IG-nya Extin Milan. Udah gitu aja sih. Nah, Udah gitu aja lah. Masih dong, pasti Apa cuma dong? Ini ibu rumah tangga ya. Sehari-hari rumah tangga. Terus udah gitu sukanya ya. Sukanya apa ya? Suka lari, suka renang, suka sepeda. Sekarang lagi suka naik gunung loh. Naik gunung sekarang? Iya, aku lagi suka naik gunung. Udah punya anak? Udah. Kayaknya belum cangkain belum. Udah. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan sih kenal dunia sepeda tuh? Sepeda tuh kalau nggak salah mulainya itu kalau nggak salah ya 2014 akhir deh, 2015. Oh, udah lebih lama dari gua ternyata. Udah 2014-15. Biasanya pertama kali main apa? Main road bike? Pertama atau? ya road bike, karena jadi road sebenarnya tuh nggak main sepeda kok. Pertama kali tuh memang aslinya lari doang lah, anak gym lah. Terus tiba-tiba kan waktu itu lagi hype-hype-nya triathlon. Oke. Nah, karena triathlon itu harus renang, sepeda, lari. Ya udah, berarti gue harus belajar sepeda nih. Meskipun sebenarnya ya di kampung mah udah main sepeda, cuma kan sepeda yang bener-bener literally sepeda gitu loh, yang emang harus goes berapa kilo gitu loh. Makanya belajar sepeda pada saat itu. Ngomong-ngomong gitu. Kampung emang aslinya dari mana? Palembang kok. Oh, aslinya Palembang. Di Jakarta udah lama? Udah lama sih, udah dari tahun 2000 waktu kuliah. 2000 datang ke Jakarta kuliah. Kuliah di? IB. Anak bisnis. Bisnis. Ini beda setahun sama gue nih ya. Bisnis. Pikirannya bisnis mulu ya. Iya, bisnis cuan. Dari 2014 main sepeda sampai sekarang udah cobain berapa sepeda? Sepeda ya. Nyobain sepeda sih road bike ya. Maksudnya ini apa nih, mereknya atau gimana nih? Ya boleh, bebas mau cerita sepedanya awalnya apa aja. Sih awal pertama minjem udah pasti. Kedua beli second. Waktu itu Argon 18. Terus ya dapat sponsor lah, endorse. Tetap akhirnya tetap di Argon juga. Terus triathlon pakai TT bike-nya Argon. Oke. S118. Waktu itu TT bike-nya, aduh apa ya? Kok jadi lupa ya? Pokoknya TT bike-nya Argon udah waktu itu. Terus udah gitu pindah ke merek sebelah. Trek. Oh, sempat trek juga ya, Maria? Sempat trek pakai Madon. Terus and then dari Madon itu pindah ke Cannondale until today. Yes. Gitu. Cannondale juga saya notice kira-kira udah pakai 2 atau 3 tahun lebih Jadi dari pandemik sebenarnya kok. Dari pandemik 2020 tengah Juli kalau nggak salah. Jadi pas pandemik nggak lama dari itu Cannondale, udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Juga sepedanya saya notice dulu Super Six ya pertama. Iya, pertama kali karena kan basically kan karena aku kan waktu itu kan triathlon, maunya niatnya triathlon lah, terus udah gitu yang goesnya masih yang ikut yang cuma 1 hari tapi nggak 1 hari full sampai besok-besok. Jadi which is masih oke lah kalau ketemunya sama sepeda aero gitu loh. Kalau dulu kan pengennya aero gitu loh. Nah, sekarang udah nggak kuat masalahnya kok. Terus yang sebenarnya dulu gue pernah naksir Cannondale satu yang Cannondale X ya atau yang lu pernah pakai? Cat X ya? CX ya, Super Six CX ya? Yang buat cyclocross kan, tulis 35. Terus sekarang terakhir yang fitting sama gue sekarang ini yang Topstone. Ya. Terus gimana kesan-kesannya selama ini pakai sepeda yang paling berkesan nih apa nih? Sepeda sih sebenarnya pada dasarnya sepeda tuh punya cerita sih kok sebenarnya. Jadi setiap merek itu punya cerita masing-masing. Jadi sebenarnya nggak ada yang dibilang, oh ini lebih enak, oh itu lebih enak. Enggak sih, sama aja sih. Yang paling beda ya cuma ya ceritanya aja sih. Karena kan bersepedanya kok. Ya udah kalau gitu kan ceritanya deh. Event apa aja sih yang udah pernah maksudnya yang berkesan deh, event-eventnya apa aja nih? Terakhir kan senangnya ikut yang long ride ya?
sebenarnya gini kok, waktu awal kan sebenarnya gue kan ya triathlon ya pada dasarnya. Jadi triathlon lebih ke ya goesnya ya triathlon gimana ya ngomongnya ya, gue sendiri memang banyak kan. Sendiri-sendiri. Sebelum triathlon memang gue kan awalnya kan belajarnya kan pertama kali emang karena gue tinggal di Kelapa Gading di KGB ya kan, which is ya belajar sepeda, terus belajar peleton, and then kan ketemu sama cewek-cewek di WCC juga cara bersepeda. Jadi gabung lah, gue tuh kadang di sini, kadang di situ ya kan biar kenal orang juga kan kok. Nah terus udah gitu kan mulai waktu itu awalnya sebelum bener-bener terjun ke triathlon sebenarnya lebih ke ya ikut itu, dulu gue lagi senengnya nanjak, jadi kayak ikut Bromokom. Waktu itu kan ada Tour de Ambarukmo, Tour de Borobudur. Pada saat itu memang cewek jarang banget. Tahun berapa tuh? Tahun berapa kira-kira? Ya itu tahun 2016 kayaknya, 2016 2017. 2015 Bromokom kalau nggak salah. Nah terus udah gitu karena pandemik kan, sebelum pandemik dulu, jadi pas triathlon kan udah nggak ngikut-ngikut yang gituan lah, lebih fokus ke triathlon 2 tahun 2017 sampai 2019, and then kan terakhir kita pandemi, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi lebih ke trainer. Pada dasarnya kan trainer sebenarnya udah sering dilakukan karena kan emang latihan triathlon kan banyak kan di trainer kan, dan lebih sendiri juga. Akhirnya pandemik ya udah mau nggak mau, karena emang waktu itu gue sudah mengikrarkan diri untuk tidak keluar pada saat karena kan gue pikir di rumah gue ada anak dan nyokap gue. Jadi gue banyakan trainer aja. Terus and then 2021 itu kan 2020 tidak ada event sama sekali. 2021 punya event, yaitu ya Audax kan. Dan gue pikir masa iya sih gue S200 gue nggak bisa gitu loh. Iya kan? Cuma kan konsepnya beda pada saat itu kan, karena kan unsupported. Which is sebenarnya cewek kan kalau gue harus ditemenin lah, gila kok. Cewek itu punya privilege. Goes pasti ditemenin ya kan, terus udah gitu ada apa-apa, sini gue bantuin gitu kan, bukan begitu? Iya kan? Iya, cowok-cowok juga sama, ikutnya digintil-gintil, kadang ada yang tolong. Iya kan, kalau nggak ada itu gue sendiri-sendiri. Dulu juga banyak tuh lagi JKTCC tuh, kita cowok-cowok ikutan, harapannya apa? RCC, iya kan banyak cewek-cewek. Dolongin cewek-cewek, iya gitu kan, laki-laki harus menemani, ya kan, harus menjaga, bukan menemani yang gimana, cuma menemani supaya safety aja goesnya, karena kan mungkin laki handlingnya lebih bagus dan lebih berani kan. Kalau cewek kan masih kagok-kagok. Lebih kuat juga lah ya secara fisikal kan. Iya betul. Nah terus karena ada si event waktu itu 2021 pandemik itu ada Audax, ya udah gue pikir gue mau nyoba nih, masa iya gue nggak bisa sih 200 kilo, gue bisa lah gitu loh. Nggak taunya konsepnya unsupported bla bla bla. Meskipun unsupported ya boleh kita, misalnya gue sama lu ya kok ya bareng gitu gue bisa, cuma nggak boleh yang namanya ada mobil di belakang atau apapun itulah ya kan, nggak boleh. Ya udah belajar lah itu, tapi masih ngedumel-gedumel gue. Apaan sih ini gue? Udah jalanannya rame, lu tahu sendiri. Hari Sabtu acara Audax selalu hari Sabtu. Jakarta udah kayak apa hari Sabtu ya kan? Dia udah Jakarta nih. Jakarta waktu pertama kali. Nah terus di Citos tuh waktu itu gue pakai Sally karena memang waktu itu memang lagi ada kerja sama Sally kan ya kan. Yaudah gue pakai Sally, ya ampun setengah mati, jalanan nggak ada RC, udah gitu kita cuma dikasih GPX doang. Gila kali ini event, gue pikir gitu kan. Udah gue maki-maki, dan setelah selesai, gue nggak mau tuh ikutan lagi. Pokoknya gue nggak mau ikutan. Besokannya, kita menyonyok ya, nyok. Kapan lagi nih udah ada lagi? Kan ada kan tuh, walaupun udah ngedumel tetap aja ketagihan dah gitu ya, Om Bob ya, konsepnya gitu kan. Terus udah tuh ya kan, bulan depan kan ada Bekasi 300 ya kan, nyok kita ikutan lagi. Tapi gue nggak mau ya kalau pakai Sally, kagak mau. Kita pakai Sally, harus beda. Gue pakai Sally, gue maki juga itu. Gila kali ya ini, gue sampai masuk hutan-hutan. Gue udah apa nih? Udah kayak marah-marah, udah gitu kan hujan segala macam kan waktu itu. Ya udahlah, tapi at the end, ternyata seru juga ya ini gitu loh. Cerita ya, punya cerita. Jadi kayak ngajarin juga sih sebenarnya kok. Jadi Audax ya nggak ngomong soal gimananya ya, tapi Audax itu banyak memberikan gue satu hal bahwa gue mulai berani. Bukan berani apa ya, nih dulu gue nggak pernah keluar dari rumah kalau nggak ada yang jemput gue.
Gak akan gue keluar, even meskipun cuma dalkot doang atau goes cuma di putaran Kelapa Gading. Gila serem, Bo, ya kan? And then begitu gue kenal Audax, gue jadi belajar nih, ya mau nggak mau kan, mandiri lah. Gue pikir, oh ya bener juga ya, masa iya sih gue harus ngitilin orang terus, mulai berani. Tapi gini ya, beraninya tuh ada batasannya, nggak mungkin juga gue keluar goes Kelapa Gading jam 12 malam, ya nggak juga. Kurang kerjaan gitu ya, cuma maksud gue udah mulai berani goes sendiri ya, mulai ngikutin oh kayak gini nih ya kalau goes tuh sendiri kayak gini, terus mulai belajar cari jalan gitu loh, karena kan biasanya kan kalau goes kan pasti ada yang nemenin atau ada orang yang ngasih tahu gitu loh, oh Tin ini abis ini ke kiri, atau kalau nggak dulu ada pengawalan, jalanan terabas terus kalau dulu ya kan, kalau sekarang kan udah nggak mau jadi sama aja kayak pejalan yang pengguna jalan yang lain gitu loh. Jadi at the end membuat gue untuk berani juga sih sebenarnya. Jadi ya belajar baca peta ya. Iya. Biasanya kan perempuan susah banget baca peta. Karena dari dulu sebenarnya udah punya Baikom, tapi nggak tahu cara pakainya sebenarnya. Jadi nggak tahu mau ke kanan ke kiri, woi lewat mana, gitu doang. Kalau sekarang mau nggak mau karena Audax itu kan ngasihnya cuma petanya doang. Jadi lu harus belajar gitu loh. Gitu aja sih. Jadi thank you Om Bob. Setan ini benar-benar masuk. Terus ngomongin trainer sama Computer Mount, dulu sempat ada kerjasama ya atau BA ya dari salah satu brand ya? Iya. Jadi dulu juga sempat waktu pandemi itu aktif banget ya ngadain yang race. Iya, yang untuk indoor ya. Iya, benar. Karena pada saat itu kan memang nggak ada event dan gue pikir kan waktu itu pas emang gue lagi kerja sama, ya udah nggak apa-apa, toh kita juga bisa aktif juga kan berolahraga meskipun tidak keluar rumah gitu. Kok sama waktu itu memang bikin event charity sih sebenarnya. Jadi ada komunitas cewek-cewek juga, kita bikin event charity karena pada saat itu lagi pandemik. Terus gue juga bikin event charity. Itulah paling nggak gue sedikit bermanfaat lah buat orang lain meskipun tidak kencang ya. Kita juga turut bersimpati, kemarin ada musibah ya. Ci Christine sempat jatuh ya. Bisa cerita sedikit nggak sih sharing-sharing gimana? Jujur ya, pahit sih sebenarnya kejadiannya. Tapi baliknya lah hebatnya lagi, sekarang udah mau fitting tempat buatnya udah mau serius lagi. OTW 45, oh enggak bercanda. Enggak. Jadi sebenarnya kok gue tuh kalau jatuh sebenarnya ini yang ketiga kali. Tiga kali. Jadi gue udah pernah jatuh. Itu kenapa ya? Gue tuh kayaknya otaknya agak sengklek deh. Udah jatuh tuh udah diem aja, udah ganti cabor udah kalau harusnya ya. Jadi gue udah pernah jatuh di sini. Ini pas race triathlon. Di Sri Lanka waktu itu. And then ini jatuh ya. Ini bukan di event, jadi setelah event. Jadi waktu itu after event Tour de Borobudur, terus diajakin lah sama anak-anak Jogja, yuk kita ke Pahingan goes gitu kan. Nah, karena pada saat itu ya namanya udah jarang keluar rumah, pada saat itu memang pas pandemik pula ya kan 2021 kalau belum lama juga nih. Belum lama. Jadi 2020 2021, 2023, jadi dikasih jeda 1 tahun. Terakhir. Jadi ini jatuh pas turunan, karena mungkin ya handling satu cewek kan emang kurang bagus. Ya tidak semua, tapi gue memang jelek handling gue, dan pada saat itu memang lebih banyak indoor memang sih. Ya sudahlah, tapi tidak apa-apa, itu shit happen lah. And then yang ini ya kan pas acaranya Audax Solo 400. Jadi waktu itu kondisi fisik segala macam gue nggak merasa gue ngantuk, gue nggak merasa gue capek karena pada saat itu habis makan, and then gue juga aman-aman aja, dan kondisi waktu itu memang hujan tapi belum terlalu gede lah, dan memang itu waktu itu gue lupa di daerah mana. Jadi rolling, ada sempat rolling, nggak sempat rolling banget, cuma nanjak sedikit terus turun, terus nanjak lagi. Nah yang pas ketiga itu memang gue berasa sebenarnya mungkin karena gue nggak ngelihat juga sih, kan biasa di Baikom tuh ada kelihatan kan, oh ini bakalan curem atau apa gitu. Nah memang gue nggak ngelihat juga, jadi pada saat itu, dan jalanan tuh gelap sekali lah, lu tau lah Audax jalanannya kan kadang-kadang nggak bisa kita prediksi, dan pada saat itu memang gue itu kan emang agak trauma sama turunan kok. Jadi turunan itu buat gue tuh momok. Mendingan lo kasih gue tanjakan daripada ngasih gue turunan gitu loh. Jadi karena gue pernah jatuh tuh turunan ini, jadi kayak masih di sini nih otak gue tuh. Trauma. Padahal sebenarnya trauma itu sudah berjalan, sebenarnya sudah mendingan ini, sebenarnya udah membaik.
ya yang sebelum-sebelum nemenin gue udah tahu banget lah. Si Cici mah payah di turunan gitu loh. Nah, waktu itu memang ada Ican sama ada Aba. Mereka udah tahu nih. Oh ini si Cici pasti nggak bisa. Suruh kita pelanin aja. Nah, mungkin gue nggak sempet gue, dan gue berasa pada saat itu gue mau ngerem, kok nggak ngerem nih, atau gue mungkin panik sebenarnya. Either itulah, karena kan persekian second kejadian. Gue cuma inget sebelah kanan gue itu gelap dan kayak berasa jurang, mungkin kan ke bawah gitu. Sebelah kiri gue tuh tebing. Jadi gue beranggapan kalau gue jatuh di sebelah kiri, gue masih hidup nih, paling nggak berhenti nih, ya kan? Kalau gue jatuh di sebelah kanan mati nih gue, bye-bye gitu kan saya gue bilang. Nah gue pikir kiri aja nih, ya itu keputusan gue untuk gue berhenti dengan cara seperti itu. Karena gue berasa kalau gue nggak ngerem dengan cepat nih, ya udah gue bakalan lebih parah gitu. Dan ternyata emang parah gue jatuhnya. Jadi pas gue gue cuma inget gue jatuhin badan lah gitu loh. Dan gue berharap berhenti. Ternyata kalau kata si Ican sama si Aba pada saat itu yang mereka di sana, jadi gue kayak nabrak beton gitu loh sebelah kiri, nabrak gue kelempar gitu loh. Nah jadi pas kelempar, pada saat ditemukan itu si Ican sama si Aba tuh cuma bilang gini, loh mana sih Christine, kok nggak ada gitu loh. Nggak taunya gue kelempar. Jadi antara sepeda sama orangnya beda. Udah beda tempat. Yes, dan gue tuh posisi gue tuh gue inget banget kata mereka ya, mereka yang ngomong, gue sih nggak tahu karena posisi setelah gue sadar itu gue cuma menengah ke atas, gue cuma ngelihat air jatuh gitu kan karena hujan mungkin ya, dan gue ngelihat sekitaran tuh udah pada ngerumungin gue gitu loh. Nah kalau kata mereka gue jatuh tuh kepala gue tuh di bawah dulu, jadi muka gue ke bawah. Nah terus dibalikin sama mereka gitu loh. Terus pas ngebalikin kaki gue udah ngeplek sebelah kanan. Wah patah nih si Cici gitu loh. Dan gue katanya ada persekian itu gue nggak sadar gitu loh. Nah puji Tuhannya adalah masih ada untungnya. Muka gue nggak kenapa-napa kok. Gak ada, muka tuh tetap loh. Tuhan tuh ngasih, ini aslinya Tin, jangan kau ubah-ubah katanya gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Jadi ya daripada nanti dioperasi ini kan nanti kalau aku makin cantik bingung kok. Kalau nggak canda. Oh, enggak lah, tetap cantik ya. Kalau kejadiannya jadi di sore atau malam? Malam itu jadi di sekitar jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 9, setengah 10 gitu deh. Oh, udah malam. Jadi udah malam itu. Emang kita habis makan malam itu kok. Nah pada saat itu gue inget kalau kata mereka, bukan kata mereka, gue yang inget pada saat itu gue ngomong gini, oh gue jatuh ya gitu. Gue sadar, oh gue jatuh ya. Kalau kata si Ican, gue suruh dia ambilin sepatu gue sebelah kanan gue, soalnya nggak ada, kok kosong, gue bilang gitu. Karena mungkin masih ini ya, masih belum mudeng juga kan. Terus udah gitu kata mereka gini, iya sebelah kiri gue tuh ada pohon pisang, jadi gue tutupin lu aja pakai pohon pisang karena gue pada saat itu kedinginan kok. Jadi yang gue rasain pada saat itu hanya kedinginan. Gue inget air jatuh ke muka gue kedinginan, dingin. Nah pada saat itu ada Karen teman gue, jadi Karen lah yang nemenin gue sampai ke rumah sakit. Jadi antara gue dikirim ke Klaten atau gue ke Solo, karena kan Klaten paling dekat, tapi pasti akan dibalikin ke Solo lagi. Kenapa? Karena Klaten nggak ngumpunin gitu loh. Dan gue tuh masih ada waktu, dan ini harus segera dioperasi karena kan gue luka sobek kok. Ya tindakannya. Jadi ya udahlah. Tapi ya puji Tuhan berkat teman-teman dan teman-teman yang ikut kan banyak para dokter ya. Dokter umum, dokter ortopedi, ya kan banyak, pokoknya banyak lah pada saat itu. Mungkin kan mereka punya kenalan. Jadi gue tuh berasa kayak pejabat penting loh, gila loh. Datang ke sana kok, itu gue inget banget, gue inget di ambulans tuh pada teleponan kan mungkin ya. Siapa lah, Dok Ces sih kalau nggak salah, nelpon ke ambulansnya. Ini mau dibawa kemana, ini diaturin. Udah pokoknya nggak bisa ke Klaten, bawa ke Solo. Sampai di Solo semua udah ready, dokter apapun sudah ready. Sampai di Jakarta temen gue radiologi tahu kejadian gue, hasil gue di. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi lama. Udah semuanya. Gue sampai bingung. Gila, kalian solid sekali. Gitu. Gila, jaringannya loh. Udah hebat sekali loh kok. Bener. Kalau nggak kan lu akan nunggu. Siapa nih yang akan operasi? Siapa nih dokter jaga? Siapa yang ini? Kan ini ribet kan. Siapa yang mau di anestesi segala macam? Atau terima beres? Kagak. Gue pokoknya datang sana semua udah ready. Cuma pada saat itu yang agak gua maksudnya agak mengejutkan gue adalah
karena kan gue nih posisinya kan luka terbuka. Jadi dia ada ngomong waktu itu, akan ada kemungkinan gue pasang pen, udah pasti akan operasi, gue tahu akan pasang pen, tapi kan pemikiran gue adalah pasang pen di dalam dong, akan pasang pen di luar kok. Jadi 3 bulan dipasang di luar dulu sampai bener-bener si luka ini beres, baru dipasang lagi. Lah gue bilang kenapa harus begitu gitu loh, karena dia bilang notisnya adalah luka terbuka. Kalau misalnya ini kita pasang pen ke dalam, kita kan nggak takut infeksi, ujungnya amputasi. Iya dong. Pilih mana? Temen gue dong si Karen, lu pilih mana? Lu mau sembuh atau lu mau diamputasi? Oke. Iya dah. Udah, dari situ gue sembuh. Ya. Ya. Udah kayak anjir gue, ini apalagi gue hidup gue nih pada saat itu ya. Terus cuma gue mikir gini, ya udah kalau emang ini kehendakmu ya udah emang harus gue jalanin gitu loh, ya udah gitu kan. And then ternyata Tuhan tuh masih sayang sama gue. Amin. Jadi pas dicek ternyata bukan patah di sini. Kan karena kan ini luka terbuka. Takutnya kan patah di sini. Totalnya patah di sini. Tulang paha. Katanya tulang paling gede lu patahin. Daripada patahin hati orang ya. Mendingan patahin paha. Oh enggak gitu juga. Enggak gitu konsepnya. Maaf. Gila ya segitu positifnya ya. Enggak. Jadi kan patah paha, cuma dokternya bilang gini, aduh Cici. Nah itu dia ya, kebetulan banget yang operasiin gue itu adalah dokternya ortopedi itu dokter cyclist juga, dia goes juga kok. Jadi kayak dokter Aji. Nah kebetulan dia sepupu sama temen gue yang almarhum. Jadi dulu ada satu namanya dokter Vicky, main goes Swift juga. Nah dia sepupunya. Jadi gue kayak, oh my god, nih kayak semua tuh udah, aduh gila, gue tuh kayak ya gak ada yang mau jatuh ya kok, tapi gue pikir pada saat itu adalah masih ada orang yang lebih susah dari gue. Bukan gue doang yang susah, ternyata banyak yang lebih susah dari gue, dan gue tuh masih diberi berkat dari orang-orang yang masih memperhatikan gue. Amin. Dan gue tuh masih yang kayak, udah Tin gak apa-apa, kayak ini aja udah lu jatuh tapi lu dibantu lagi ya, gitu loh. Baik sih, itu kalau nyebelin mana ada yang mau bantuin. Nah, jadi kalau mau lihat ya perjuangannya Christine tuh waktu abis patah itu semua didokumentasiin di IG. Sebab gue juga ngikutin waktu itu. Terus di audak-audak berikutnya walaupun belum bisa main tapi banyak dateng. Gue inget banget di Bekasi. Masih iya, kita ketemu di Bekasi ya. Jadi apa sih yang bikin lo sekarang tetap masih mau balik lagi ke bersepeda? Kan udah bersepedaan lagi, malah sekarang baru fitting sama gue. Iya. Apa sih sebenarnya? Gini, gue tuh sepeda sebenarnya kalau dibilang balik lagi itu ya karena memang gue suka sepedaan kok. Karena kan gue udah bilang bahwa kalau beda ya nih ya, sepedaan triathlon sama sepedaan endurance, belusukan gitu. Karena gue seneng alam sih sebenarnya, seneng kesini, ngelihat kesini gitu, kesini, kesitu, sini, situ gitu loh. Karena kalau pakai mobil kan udah biasa kan, kalau pakai sepeda beda gitu beda. loh. Sudut pandangnya beda. Terus udah gitu lebih kayak ini sih, kalau gue bilang kalau naik sepeda itu lebih down to earth ya kali ya. Atau kayak lebih ngerasain gitu loh. Jadi kayak kalau kita jalan kaki dengan naik mobil beda ya, gitu loh. Kalau panasnya kerasa, gitu loh. Kayak lebih ini aja, lebih apa ya ngomongnya ya, lebih membaur. Polusi ya kerasa ya? Iya, kerasa banget. Jadi kayak ya balik lagi sepeda karena emang masih pengen sepeda, karena sepedaan itu kalau menurut gue bukan sebagai olahraga juga sebenarnya. Kalau gue lebih ke transportasi. Jadi jadi back to work juga. Kalau dulu ya, karena waktu gue masih kerja itu gue masih back to work juga. Jadi sepeda itu nggak harus lu olahraga lu naik sepeda sebenarnya. Kalau lu mau jalan-jalan pun juga naik sepeda nggak masalah. Lu cuma meeting sebentar doang dan casual, naik sepeda lebih gampang dan nggak macet kok. Itu doang sih. Dan lagian juga sekarang MRT boleh bawa sepeda. Aman jadinya. Nah udah, yang terakhir sekarang nih, apa pesan-pesan lu buat cyclist yang lain, terutama yang cewek mungkin? Apa ya, sekarang itu cyclist cewek tuh pada kenceng-kenceng kok. Sekarang tuh ya gue sih seneng ya, maksudnya banyak banget sekarang pesepeda perempuan ya, cewek-cewek lah ya, sekarang tuh jago-jago, kuat. Nggak apa-apa, nggak masalah sih, menurut gue oke sih. Cuma kalau gue mungkin kan sudah nggak di sana, rananya sana lagi, maksudnya udah bosan kali ya kok ya, karena ya udahlah, Dalkot 2016 Dalkot gila, 2017 udah bosen gitu ya kan. Jadi kayaknya kalau sekarang lebih seneng ya itu, seneng ngebolang kok aku. Jadi ya kalau buat saya tetap aja goes kayak biasa, tapi nanti pasti
bosen nanti. Jadi biar nggak bosen, seneng ngebolang juga? Ngebolang juga. Jadi kemana? Boleh lah. Lagi ya? Hah? Kombob lagi ya? Boleh kombob lagi. Ya? Karena itu salah satu wadahnya. Karena lu bisa ketemu sama teman-teman. Jadi teman satu pace. Satu pace gitu. Nanti ketemu di tengah jalan sampai habis, ya udah mau nggak mau jadi ngobrol. Iya, terus lebih ini sih, lebih rasa kekeluargaannya lebih ada sih. Cuma yang bukan berarti goes di Dalkot tidak ya, enggak sama. Kalau bosen coba boleh deh yang lain, suasana yang lain. Salah satunya tuh yang direkomend ya Audak, gue juga sama demen. Iya kan? Mungkin mulai lagi tahun depan, mudah-mudahan 4 tahun lagi. Gue nyesel banget yang tahun ini nggak ikut Paris tapi ya, berarti nanti kita bareng kok. Willy juga belum pernah loh, Willy. Jadi kita cita-cita lah ya. Cita-cita kan boleh, karena kan sebenarnya lagi. Jadi 4 tahun lagi ya. Kalau berarti ini kan sekarang 2023, 2027 ya. Wah, ini masuk di jejak digital loh. Jejak digital, Exin dan Ko Charlie bakalan ke PBP ya. Siapa yang mau ikut PBP bareng kita? Audak dulu deh, kita coba ya? dulu. Karena kalau nggak dicoba nggak akan tahu kok. Bener memang, karena selama ini kan emang nih satu hal ya. Jadi gue memang sudah pernah dengar namanya Audax, tapi gue belum tertarik. Why? Karena kan dibilang unsported lah, lu harus sendiri lah. Nggak mau lah gue, gila kali. Terus udah gitu harus tidurnya di pinggir jalan, musola, tempat pom bensin lah. Kagak ada yang kayak gitu. Maaf ya, kita kalau goes ya jam 4, jam 5 udah masuk hotel. Kalau mau touring ya, Bo, ya kan. Tiba-tiba disuruh yang namanya gue harus tidur di Alfamart, Indomart ya, minimarket. Kalau di kampung-kampung nggak ada itu Alfamart, Indomart, adanya minimarket apa, Yuyun minimarket atau apa gitu kan. Itu kayaknya agak langkah ya, gue tidur alaskan tuh dulu awal pertama kali tuh alas pakai kardus Indomie. Kok susah amat sih lu goes gitu sampai mau. Terus kenapa lu mau? Itu loh, kenapa lu mau? Dan itu nagih, kayak punya cerita sendiri gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh kayak gila, gue kalau ngeliat pom bensin, gue tuh pernah tidur di sini, mandi di pom bensin. Pernah nggak mandi di pom bensin atau di musola? Gila, cepet lu mandinya, satut-satut udah langsung. Bib nggak dicuci 2 hari tuh udah nggak ngerasain semua. Jadi kayaknya ya punya cerita sendiri sih kok sebenarnya. Seru aja. Jadi yang bosen cari suasana. Yang penting jangan hilang hasratnya bersepeda. Betul, karena setiap bersepeda itu punya cerita masing-masing. Nggak dibilang sepeda ini nggak enak atau event ini nggak enak. Semua tuh punya cerita masing-masing. Tapi kalau memang pengen ngebolang, yuk boleh. Ya, yang mau lihat sekali lagi yang mau kunjungin IG-nya Christine Milan di sini. Ya aktifnya di IG ya? Aktif sekali. Agak alay sekali sampai begitu. Segini. Maaf ya, IG gue tuh kadang-kadang suka yang nggak penting juga sih. Nggak apa-apa juga di swipe aja. Oke, ya teman-teman, berikut bincang-bincang kita sama Ci Christine. Jangan lupa follow IG Ci Christine, juga IG kita, dan jangan lupa like, juga komen kalau kalian mau nitip pesan buat Ci Christine, dan juga share kalau video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye.